3. Benda warisan. Pada zaman dahulu, di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan hijau dan sungai jernih, hiduplah seorang ibu tua bersama 3 anak laki-lakinya. Mereka hidup sederhana, namun sang ibu dikenal bijaksana dan penuh kasih. Ketika usianya mulai menua dan kesehatannya menurun, ia merasa waktunya di dunia tidak lama lagi. Maka, ia memanggil ketiga anaknya untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga sebelum kepergiannya. "Anak-anakku, kemarilah," kata sang ibu dengan suara lembut namun penuh makna. Ketiga anaknya duduk bersila di depan ibunya. Anak sulung berkata, "Ada apa, Ibu?" Wajah ibu terlihat sangat serius hari ini. Sang ibu tersenyum tipis. Ibu merasa tak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Karena itu, ibu ingin memberikan 3 benda warisan. Benda ini bukan sembarang benda, tapi mengandung kekuatan yang bisa menolong kalian kelak. Ibu kemudian mengeluarkan sebuah batu bening, sebuah seruling bambu, dan sehelai pakaian lusuh. Anak-anaknya saling berpandangan. "Batu ini untukmu, anak sulungku. Seruling ini untukmu, anak keduamu. Dan pakaian lusuh ini untukmu, anak bungsuku," ucap sang ibu perlahan. Anak pertama langsung mengernyit. "Batu bening? Untuk apa, Bu? Tidak ada gunanya," katanya dengan nada kesal. Anak kedua menatap serulingnya dengan ragu. "Seruling bambu? Bukankah ini cuma mainan anak-anak?" Namun, anak bungsu menunduk dan mencium tangan ibunya. "Terima kasih, Ibu. Apapun pemberian Ibu, akan kujaga sepenuh hati." Sang ibu tersenyum haru mendengar kata-kata si bungsu. "Dengarkan baik-baik," katanya. "Batu ini akan mengeluarkan koin emas saat digelindingkan. Seruling ini dapat memanggil pasukan yang siap melindungi. Sedangkan pakaian itu akan membuat pemakainya tak terlihat oleh siapapun." Ketiga anak itu tertegun. "Ingat, gunakan benda-benda itu dengan bijak. Jangan serakah," pesan sang ibu. Beberapa hari kemudian, sang ibu meninggal dunia dengan damai. Ketiga anaknya menangis, tapi setelah beberapa waktu, mereka kembali pada kesibukan masing-masing. Anak sulung yang sombong mulai menunjukkan batu ajaibnya kepada tetangga. "Lihatlah, aku bisa membuat emas keluar dari batu ini," katanya bangga sambil menggelindingkan batu beningnya. Koin-koin emas pun bermunculan. "Hebat sekali," seru para warga dengan kagum. Namun dalam hati mereka mulai iri. Anak kedua pun tak mau kalah. Ia memainkan seruling bambu, dan tiba-tiba muncul sekelompok prajurit bersenjata lengkap. "Lihat, mereka semua tunduk padaku," katanya congkak. Sedangkan anak bungsu tetap hidup sederhana. Ia lebih banyak membantu tetangga, tidak pernah pamer, dan selalu mengenang pesan ibunya. Suatu hari, kabar tentang 2 pemuda dengan benda ajaib sampai ke telinga seorang putri raja yang terkenal tamak. "Carikan aku orang yang bisa mengeluarkan emas dari batu," perintah sang putri kepada pengawalnya. "Aku ingin memilikinya." Tidak lama, anak sulung dibawa ke istana. "Tunjukkan kehebatannya," kata sang putri. Dengan penuh kebanggaan, anak sulung menggelindingkan batunya. Koin emas berjatuhan ke lantai istana, membuat sang putri tertawa girang. "Wah, benda yang luar biasa! Sekarang, batu itu milikku," seru sang putri licik sambil merebutnya. "Tidak, itu milikku," teriak anak sulung. Tapi para pengawal langsung menangkap dan menjebloskannya ke penjara. "Kau akan tetap di sini sampai aku puas," kata sang putri sambil pergi. Beberapa hari kemudian, sang putri mendengar kabar tentang seorang pemuda lain yang bisa memanggil pasukan hanya dengan seruling. "Bawa dia ke sini juga," titah sang putri tamak. Anak kedua datang dengan percaya diri. "Aku bisa memanggil ribuan prajurit dengan seruling ini," katanya angkuh. Sang putri berpura-pura kagum. "Boleh, aku mencobanya," tanyanya manis. "Tentu saja, Tuan Putri," jawab si tengah dengan bangga. Begitu seruling ditiup oleh sang putri, pasukan prajurit bermunculan. Sang putri tersenyum licik lalu berteriak, "Tangkap pemuda itu!" Anak kedua terkejut. "Apa yang kau lakukan?" serunya panik. Tapi sudah terlambat. Ia juga dijebloskan ke penjara, sama seperti kakaknya. Di rumah, anak bungsu mulai gelisah. "Mengapa kakak-kakakku belum juga pulang?" gumamnya. Seorang tetangga datang dan berkata, "Aku dengar mereka dibawa ke istana." "Nak," anak bungsu terkejut. "Ah,
Firasatku benar, pasti terjadi sesuatu. Ia lalu mengenakan pakaian lusuh pemberian ibunya dan berangkat ke istana tanpa terlihat oleh siapapun. Sesampainya di istana, ia menyelinap masuk dengan mudah karena tubuhnya tak tampak. Ia mendengar suara tawa di sebuah ruangan besar. Dari balik tirai, ia melihat sang putri sedang menggelindingkan batu ajaib sambil menumpuk emas di meja. Di sampingnya, tergeletak seruling bambu kakaknya. Jadi ini penyebabnya, gumam anak bungsu lirih. Aku harus menolong mereka. Anak bungsu keluar dari istana dan menuju taman di belakang. Di sana, tumbuh pohon-pohon apel yang buahnya berwarna merah dan kuning. Karena haus dan lapar, ia memetik satu apel merah dan memakannya. Seketika hidungnya memanjang seperti kayu. Astaga, apa yang terjadi padaku? Serunya. Kaget. Lalu ia mencoba apel kuning. Dan hidungnya kembali normal. Oh, jadi apel merah memperpanjang hidung. Dan apel kuning menyembuhkannya. Katanya sambil tersenyum. Ia lalu mendapat ide untuk menjebak sang putri tamak. Ia memetik beberapa apel merah dan kuning, lalu menyamar sebagai penjual apel di depan istana. Apel segar, apel manis, apel untuk sang putri cantik, teriaknya sambil menyembunyikan wajah. Sang putri mendengar suara itu dan langsung tertarik. Aku ingin apel itu. Bawa ke sini, perintahnya. Pengawal menyerahkan apel merah kepada sang putri. Tanpa pikir panjang, sang putri memakannya. Namun beberapa saat kemudian, hidungnya memanjang sampai menyentuh lantai. Ia menjerit histeris. Tolong, apa yang terjadi padaku? Kembalikan hidungku seperti semula. Keributan pun terjadi di seluruh istana. Para pengawal kebingungan mencari tabib. Di tengah kekacauan itu, anak bungsu memakai pakaian ajaibnya dan menyelinap masuk ke kamar sang putri. Ia mengambil batu ajaib dan seruling bambu, lalu bergegas menuju penjara. Di dalam penjara, kedua kakaknya terkejut melihat pintu sel terbuka sendiri. Siapa di sana? Tanya anak kedua. Itu aku, adik bungsumu. Jawab suara pelan. Adik, kau datang menolong kami? Tanya anak sulung. Ya, cepat keluar. Sebelum pengawal datang, mereka bertiga keluar diam-diam. Tapi, pengawal sempat melihat mereka kabur. Tangkap mereka! Teriak salah satu prajurit. Anak kedua segera meniup serulingnya. Dan pasukan prajurit ajaib muncul, menghadang para pengawal istana. Dalam kekacauan itu, mereka bertiga akhirnya berhasil melarikan diri dan kembali ke desa. Setelah selamat, anak sulung menunduk malu. Maafkan aku, adik. Aku terlalu sombong dan serakah. Aku juga, adik. Sambung anak kedua. Tanpamu, kami pasti binasa. Anak bungsu tersenyum. Kita semua sudah belajar, Kak. Warisan ibu bukan hanya benda ajaib, tapi juga pelajaran untuk hidup dengan hati yang baik. Mereka bertiga kemudian hidup damai di desa. Batu ajaib dan seruling disimpan baik-baik, tidak lagi dipamerkan, dan pakaian lusuh tetap dijaga sebagai kenangan. Dari hari ke hari, mereka saling menolong dan mengingat pesan ibu mereka. Gunakan kebaikan, bukan kesombongan. Jangan lupa subscribe ya. Kesombongan dan ketamakan hanya akan membawa bencana, sementara hati yang tulus dan rendah hati akan membawa keselamatan, seperti anak bungsu dalam kisah ini. Kebaikan dan kesederhanaan seringkali menjadi kekuatan paling besar dalam menghadapi segala kesulitan hidup.